Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Hari ini kami akan menghadirkan informasi tentang kisah Hitler dan legenda bawah tanah Antartika. Amerika dikenal dengan lompatan tinggi teknologinya masa pasca Perang Dunia II dan bahkan banyak proyek rahasia dimulai setelah Perang Dunia II. Misalnya proyek Montauk, yakni program perjalanan ruang dan waktu dan program pengendalian pikiran milik CIA, MKUltra dan sebagainya. Namun hanya sedikit orang yang tahu bahwa jauh sebelum teknologi Amerika lepas landas kekuatan lain di dunia pada saat itu, Jerman juga menguasai banyak teknologi senjata canggih yang mengejutkan. Hitler yang menguasai Jerman pada saat itu mengendalikan ilmuwan top dunia. Mereka melangkah maju untuk menguasai dunia selangkah demi selangkah. Sebenarnya selalu ada desas-desus bahwa Hitler bukan hanya tidak bunuh diri, tetapi bahkan sejak awal telah membawa ilmuwannya ke Antartika. Alasan mengapa Hitler melarikan diri ke Antartika bukan karena pendukungnya jarang, tetapi karena Antartika adalah pintu masuk ke dunia bawah tanah. Di sini selain dapat memulihkan kekuatan, bahkan ada sekelompok peradaban super cerdas yang dapat membantu Hitler membangun kembali kerajaan ketiganya. Intinya adalah semakin banyak bukti dan saksi yang muncul untuk mengonfirmasi bahwa Hitler benar-benar tidak bunuh diri ketika itu, dan bahkan ada bukti menunjukkan ada pintu masuk ke pusat bumi di Antartika. Hari ini Mata Ketiga akan membahas sejenak tentang kerajaan ketiga Hitler di Antartika. Bom atom. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, Amerika Serikat tanpa peringatan. Serangan ini menenggelamkan total 8 kapal perang Amerika Serikat, 2 kapal penjelajah, 3 kapal perusak, 188 pesawat tempur dan menewaskan 2.402 tentara Amerika Serikat. Tindakan Jepang ini tak ayal membangunkan raksasa yang tertidur. Belakangan Amerika Serikat memilih untuk berpartisipasi dalam perang dan menjatuhkan 2 bom atom masing-masing di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Itu menandai berakhirnya Perang Dunia II dan secara resmi mengumumkan bahwa Amerika Serikat memiliki senjata atom paling mengerikan di dunia. Penemuan senjata atom seketika mengejutkan dunia. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa sebelum Amerika Serikat meneliti senjata atom, Jerman telah mendalami bidang ini pada tahun 1939. Meskipun Jerman pada akhirnya kalah perang, namun hal-hal ini cukup untuk membuktikan titik awal teknologi Jerman terdepan di dunia. Pesawat tempur Ho-229. Selain mendalami senjata atom, Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat di Area 51 juga pernah memproduksi pesawat pembom B-2 yang mengejutkan dunia. Karakteristik utama dari pembom ini adalah tidak terdeteksi oleh radar. Pembom B-2 adalah bukan satu-satunya pembom siluman di dunia, karena pesawat tempur pertama yang tak terdeteksi radar adalah pembom Jerman Ho-229. Jauh sebelum Amerika Serikat mengembangkan pembom B-2, ilmuwan Hitler sudah mengembangkan jet pertama di dunia menggantikan pesawat tempur baling-baling. Intinya adalah mereka juga menemukan bahwa selama Ho-229 dilapis dengan lapisan khusus, ia akan langsung menghilang dari radar. Namun mengapa Jerman tiba-tiba meninggalkan jet tempur baling-baling tradisional dan menciptakan jet yang tak terlacak radar? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Wernher von Braun, Direktur Utama Program Luar Angkasa Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA. Die Glock atau Nazi Bell, sebuah senjata rahasia milik Hitler. Tahukah Anda bahwa roket V2, dalam bahasa Jerman kepanjangan dari Vergeltungswaffe 2, adalah peluru kendali balistik dalam sejarah manusia juga ditemukan oleh Jerman. Roket ini bisa mencapai titik suborbital di luar angkasa dan telah menginspirasi berbagai roket modern termasuk roket Saturn V yang dipergunakan dalam perjalanan ke bulan. Kita tidak asing dengan istilah misil, tapi di tahun 1940-an, peluncuran misil harus mengandalkan pesawat untuk mencapai target sebelum diluncurkan.
Saat itu Jerman bisa meluncurkan roket V2 sejauh 320 km dan langsung menghantam daratan Inggris dari benua Eropa dengan kecepatan 4 kali kecepatan suara. Ini juga merupakan teknologi manusia pertama dalam sejarah manusia yang bisa terbang ke luar angkasa. Lalu siapa yang menemukan roket sehebat itu? Dia adalah Wernher von Braun, ilmuwan yang bekerja pada Nazi saat itu. Belakangan setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat mengundangnya ke NASA sebagai perancang utama proyek penelitian luar angkasa. Karena Wernher von Braun lah Amerika Serikat bisa menjadi negara pertama yang mendarat di bulan. Wernher von Braun pernah mengatakan kepada media sepenggal kalimat yang mengesankan. Dia mengatakan bahwa Jerman mampu mengembangkan roket dan produk teknologi manusia lainnya saat itu adalah karena bantuan peradaban tertentu. Menurut jurnalis terkenal Amerika Jim Marrs, sebuah piring terbang jatuh di dekat Freiburg, Jerman pada tahun 1936. Saat itu Hitler menaruh perhatian besar pada kejadian ini. Hitler segera mengirim ilmuwan top untuk melakukan penelitian. Berkat upaya para ilmuwan terkenal, Jerman tidak hanya mengembangkan berbagai senjata baru, tetapi juga mengembangkan pesawat anti-gravitasi pertama di Glock atau Nazi Bell dalam sejarah manusia. Ada logam cair merah khusus yang tidak teridentifikasi pada jam Nazi Bell dan akan terus mengalir ke dunia silinder yang berlawanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan setelah itu Nazi Bell akan mengembang di permukaan. Luar biasa bukan? Sampai di sini, mungkin kalian akan berpikir jika Hitler memang benar-benar hebat, lalu mengapa kalah perang? Terkait ini, Wernher von Braun juga pernah menjawabnya. Saat itu Hitler memiliki banyak teknologi, tetapi sebagian besar masih dalam tahap penelitian. Karena itu Hitler tahu persis dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memenangkan perang. Pada saat itu dia menemukan tempat yang sangat baik di mana dia dapat menata kembali dan menunggu tibanya kesempatan. Pura-pura mati. Pada tanggal 30 April 1945, terdengar suara tembakan dari bunker Führer Jerman. Pelayan pribadi Hitler bergegas masuk ke dalam ruangan dan melihat Hitler sudah tergeletak tewas berlimang darah. Setelah Eva Braun, kekasihnya, melihat kejadian itu, agen Führer bunker kemudian secara tidak wajar membawa Hitler ke lantai pertama. Setelah menggali lubang, mayat Hitler pun dibakar. Agen Soviet hanya melihat sesosok mayat yang tidak terbakar sempurna. Karena mayat itu sudah hancur, agen Soviet tidak dapat memastikan yang meninggal adalah Hitler. Jadi mereka membawa kembali ke Soviet mandibula atau tulang rahang bawah dari mayat tersebut serta tengkorak yang patah yang ditemukan di tempat kejadian. Selain tidak percaya begitu saja setelah menerima berita kematian Hitler, jadi dia memerintahkan penyelidikan atas rahang Hitler. Saat itu Profesor Hugo Blaschke dan Kate Hesselmann, asisten dokter gigi Hitler yang memberi catatan medis sang Führer, memeriksa rahang. Teknisi gigi Kate Hesselmann bertugas memeriksa rahang. Mereka membandingkan catatan gigi Hitler semasa hidup dan menetapkan bahwa Hitler memang benar-benar sudah mati. Tetapi Stalin tetap menolak untuk percaya bahwa Hitler sudah mati. Pada November 1945, proses Nuremberg yang terkenal digelar di Jerman. Untuk diketahui, proses Nuremberg adalah suatu rangkaian persidangan kasus-kasus yang berkaitan dengan para anggota-anggota utama dari kelompok pemimpin politik, militer, dan ekonomi dari Nazi Jerman. Rangkaian persidangan ini dilakukan di kota Nuremberg, Jerman dari tahun 1945 sampai 1946 di gedung pengadilan Nuremberg. Saat itu Thomas Chidod, ketua pengacara Amerika yang berpartisipasi dalam persidangan, pernah mengatakan sesuatu yang aneh. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membuktikan Hitler telah mati. Pada Agustus 1945, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman secara langsung bertanya kepada Stalin di Konferensi Potsdam, Jerman, benarkah Hitler sudah mati? Tidak, tegas Stalin. Lantas apa saja keganjilan atas kematian Hitler yang ternyata bisa membuat banyak orang tidak percaya bahwa dia sudah mati? Pertama-tama, dua dokter yang lebih dulu memeriksa rahang Hitler ternyata muncul 27 tahun kemudian dan mengakui bahwa rahang yang mereka periksa saat itu bukanlah milik Hitler. Kedua, tidak ada yang menyaksikan proses bunuh diri Hitler dan Eva Braun, istrinya.
Bahkan ada 3 versi cerita dari beberapa orang terdekat Hitler yang menemukan mayat Hitler untuk pertama kalinya tidak sama tentang kematian Hitler. Ada yang mengatakan Hitler tewas di depan meja, ada yang mengatakan tewas tergeletak di atas lantai. Selain itu juga ada beberapa versi tentang pistol yang digunakan Hitler untuk bunuh diri. Ada yang mengatakan ditemukan di lantai, ada yang mengatakan di sofa atau di atas pangkuannya. Saat itu banyak orang yang menduga hanya segelintir orang yang melihat jenazah Hitler, tapi mengapa kesaksian mereka sangat jauh berbeda? Selain itu, orang dekat Hitler tergesa-gesa membakar mayatnya secara tidak normal setelah melihat kematian Hitler. Tindakan orang dekat Hitler ini kembali membuat dunia luar curiga bahwa orang yang mati itu sama sekali bukan Hitler, dan satu-satunya tujuan mereka adalah untuk menutupi fakta bahwa Hitler tidak mati. Meski masih banyak bukti menunjukkan jenazah itu milik Hitler, namun para ahli teori konspirasi mengatakan bahwa tidak sulit untuk menemukan orang dengan catatan perawatan gigi yang sama seperti Hitler dengan tingkat teknologi Jerman saat itu. Menurut dokumen rahasia yang dirilis Amerika Serikat, Hitler telah melatih setidaknya 4 orang penggantinya ketika itu. Keempat orang ini persis sama dengan Hitler baik dalam hal berbicara dan bahkan penampilan secara fisik. Tampaknya inilah alasan sebenarnya mengapa Stalin tidak percaya bahwa Hitler sudah mati. Legenda bawah tanah Antartika. Jika Hitler masih hidup, lalu kemana kemungkinannya dia akan pergi? Beberapa orang berpikir bahwa Hitler yang tahu persis dia membutuhkan lebih banyak waktu sudah sejak awal mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Sebelumnya Mata Ketiga pernah membahas tentang dunia bawah tanah ada di Tibet, yang menyebutkan bahwa Hitler mengirim orang-orangnya ke 2 tempat secara tidak wajar selama Perang Dunia II, yakni Tibet dan Antartika. Menurut data, Heinrich Himmler 1900 hingga 1945 yang datang ke Tibet ketika itu menemukan sebuah peradaban tingkat tinggi di dunia yang disebut Sambahala. Menurut legenda, peradaban ini menguasai dunia bawah tanah. Pintu masuk ke dunia bawah tanah masing-masing tersembunyi di Tibet dan Antartika. Hitler yang mengetahui informasi tersebut mengirim orang ke Antartika pada akhir tahun yang sama untuk membangun pangkalan bawah tanah dengan nama kode 211 dan menggunakannya sebagai benteng untuk secara aktif mencari peradaban geosentris. Segera setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, Amerika Serikat menemukan 54 kapal selam dan lebih dari 6.000 teknisi, ilmuwan dan para perwira Jerman lenyap secara misterius. Amerika Serikat yang terkejut dan merasa ada yang tidak beres, segera meluncurkan proyek rahasia, yakni Operation High Jump. Proyek ini selalu dirahasiakan sampai Amerika Serikat akhirnya mengungkapkan ke dunia luar dalam beberapa tahun terakhir bahwa itu hanya ekspedisi Antartika biasa, tetapi data yang dideskripsi tidak seperti itu. Dalam dokumen itu, kita mengetahui dengan jelas bahwa Amerika Serikat mengirim 1 kapal induk, 13 kapal dan kapal selam, dan 23 pesawat ke Antartika dalam beberapa bulan kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia II. Banyak ahli yang menyebutkan bahwa mereka benar-benar tidak tahu ekspedisi seperti apa yang membutuhkan spesifikasi level perang semacam ini. Intinya pada 2019, seorang netizen menemukan kapal selam U-977 Jerman di bawah es Antartika menggunakan Google Maps. Tidak hanya itu, dalam beberapa tahun terakhir, banyak netizen yang menemukan bahwa meskipun Antartika terkubur di bawah es dan salju sepanjang tahun, namun banyak gua besar yang tak terhitung jumlahnya. Gua-gua ini bukan saja tak berdasar, tapi sepertinya langsung menuju ke pusat bumi. Lalu benarkah Operation High Jump Amerika saat itu hanya untuk menangkap Hitler yang kabur ke Antartika? Seorang netizen mengatakan, jika Operation High Jump yang telah beredar selama beberapa dekade itu benar, maka sepertinya tidak ada yang mustahil di dunia ini. Sampai di sini ulasan kami. Nantikan episode berikutnya hanya di Mata Ketiga. Mata Ketiga membawa Anda untuk memandang dunia. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.